Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sedulur kudus. Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat. Kita jumpa lagi bersama saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kudus. Hari ini kita sudah kehadiran tamu yang istimewa, Bapak Sandung Hidayat, anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Pak Sandung. Waalaikumsalam Bang Fikri. Pak Sandung, jadi seperti yang kita lihat dan rasakan bersama bahwa kasus COVID-19 ini sudah semakin masif ya. Apalagi fakta dari penelitian bahwa dari 30 orang yang positif COVID ini sudah ada hasil bahwa sekian varian India. Ya. Ini kan sangat Melejat, bikin orang takut Ya. dan macam-macam, sehingga memaksa pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM mikro menjadi PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat. Luar biasa. Kan? Akan tetapi mungkin dalam memaknai aturan itu, dalam menginterpretasikan aturan itu, mungkin masing-masing daerah ini sangat berbeda-beda. Iya, lain-lain. Ya, sehingga seperti di Kudus, kemudian ada pembatasan masuk kota, pemadaman LPJU, kemudian melarang warung-warung untuk buka lebih dari jam 8 malam dan lain-lain. Pak Sandung sebagai wakil rakyat melihatnya seperti apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih tentunya Sentini News dan sebagai pawangnya atau tukang juru kuncinya ini Bang Fikri. Terkait dengan COVID yang di Kudus, Bang Fikri, ini sudah mendunia bahwa di Kudus ini seakan-akan COVID yang terbesar di Indonesia. Tetapi pada dasarnya saya jenengan ini kan warga Kudus asli, tahu kondisi persis terkait dengan wabah ini. Penanganan di Kudus ini sangat luar biasa sekali. Ini hal yang memang harus dilakukan Bang Fikri, karena kondisi waktu itu sangat ekstrim, bahwa setiap hari itu sampai 25 sampai 30. Tetapi ini adalah bagian yang sangat saya sayangkan ketika pemerintah daerah ini gugup terkait kondisi COVID, sehingga Satgas COVID nasional sampai datang, Kapolri, Panglima, bahkan Menteri Kesehatan. Artinya kabupaten ini tidak maksimal bisa menangani dengan kondisi wilayah yang sangat kecil ini. Sehingga kalau boleh ngomong ya mohon maaf, Kudus ini di kudeta kecil terkait penanganan COVID. Ya, maksudnya di kudeta itu seperti apa, Pak? Kok ada kudeta kecil, ada kudeta besar? Kalau kudeta besar anggapan saya itu kan ya penguasa, pemimpin seakan-akan sudah tidak dimanfaatkan, Pak. Tetapi kalau kudeta kecil ini kan kudeta kebijakan. Ketika pejabat-pejabat Jakarta datang melihat kondisi Kudus seakan-akan tidak berdaya, Pak Fikri, Bang Fikri. Ini kan ya lucu sekali. Penanganan COVID daerah diambil alih tugas pusat. Pemahaman saya Bang Fikri. Nah, ini salah yang mempunyai wilayah, yang menginformasikan selaku Satgas yang di Kudus, atau memang tidak mampu.
Nah, ini loh yang janggal Bang Fikri. Makanya kalau saya boleh ngomong, saya ulang lagi, mestinya Kudus ini kan suatu kota kecil yang berpenghasilan luar biasa dan jumlah penduduk tidak banyak, luas wilayah juga tidak banyak. Artinya ketika pemerintah ini maksimal, tentu akan lebih mudah dibandingkan dengan wilayah yang lain, kota yang ya, lain, yang cenderung penduduknya lebih besar, banyak, wilayahnya lebih luas, besar, kan begitu. Jadinya secara pengawasan itu saya anggap lebih sulit ke kabupaten-kabupaten lain. Tetapi kenapa Kudus seperti ini? Kudus ini mendunia Bang Fikri, bukan di level Indonesia saja. Tapi sudah dunia. Sudah dunia. Karena ini dikaitkan dengan varian India. Varian. Bahkan jenengan sendiri pahamlah waktu Pak Ganjar menyampaikan, saya mendapatkan telegram teman saya DPR India bahwa varian India itu tidak ada. Kenapa di Kudus ada, kan seperti itu. Ini loh Bang Fikri, jadinya saya selaku anggota Dewan juga prihatin. Oke lah, penanganan di Kudus ini sudah maksimal sekali. Tetapi perlu kita tahu siapa yang menangani hingga sudah menjadi Kudus ini seakan-akan mau hijau. Ini bukan pemerintah daerah, anggapan saya selaku Dewan, Bang Fikri. Ini adalah campur tangan pusat. Karena kalau boleh saya ngomong yang tidak baik, Kudus ini tidak bisa berbuat apa-apa terkait penanganan COVID. Bahasanya orang Jawa iki kepiye tah wilayahku ngasih ini. Kenapa harus ada campur tangan pemerintah pusat? Iya. Terus di mana pemerintah lokal? Kan nah, ini yang menjadi sementara Komisi D atau anggota DPRD ini sudah merelakan ngedok refocusing anggaran 22%. Lalu untuk apa? Ya, ini yang menjadi pernyataan. Refocusing itu kan luar biasa Bang Fikri. Banyaklah. Ketika 20 berapa itu yang dipangkas? Ya, 22%. 22% dari anggaran. Ini ya bagian menjadi pertanyaan, anggaran sebesar itu dengan luas wilayah dan penduduk yang segitu kok kurang maksimal. Ini yang menjadi, kalau banyak alasan warga Kudus itu kan dananya angel yang bagaimana? Kita mempunyai Satpol PP, kita mempunyai polisi, kita mempunyai TNI. Mestinya kan dimaksimalkan Bang Fikri. Nah, saya tidak menyalahkan mutlak pemerintah daerah, tetapi janganlah segala sesuatu keputusan itu diambil tanpa pemikiran, tanpa evaluasi, tanpa musyawarah. Sehingga putusan ketika pengambil alihan penanganan, dan perlu saya sampaikan loh Bang Fikri, BKO itu pertama kali ada di Kudus loh ya. Se-Indonesia. Makanya Panglima datang ke sini, Kapolri datang sini dengan bahasanya yang mempunyai pasukan ribuan bahkan jutaan lah. Kalau TNI Polri ini dikerahkan di Kudus untuk di BKK-an. Seolah memposisikan corona itu seperti di Aceh ya. Musuhnya kelihatan. Wah, iya. Tetapi acung jempol juga kepada beliau-beliau selaku Panglima dan Kapolri yang mempunyai istilahnya pemikiran dan solusi-solusi seperti itu. Tetapi yang saya sayangkan kan pemerintah daerah Bang Fikri. Seakan-akan kita ini kan tidak mampu. Makanya saya di awal ini adalah kudeta kecil Bang Fikri. Tetapi mohon maaf, kudeta kebijakan. Sehingga Kudus ini seakan-akan peraturannya sangat ketat sekali. Saya juga sangat prihatin Bang Fikri. Harapan saya pandemi ini berlalu. Tetapi kita harus melihat dengan kasat mata warga yang berpenghasilan kecil. Contohnya udahlah pedagang yang ada di pasar Tiban itu, Bang Fikri, PKL. Mestinya kebijakan itu kan harus ada solusinya Bang. Jangan asal aturan dari atas seperti ini, harusnya seperti ini. Solusi pemimpin wilayah bagaimana untuk membijaki? Jangan artinya asal harus diterjemahkan dengan kondisi yang ada tentu ya.
Dan Bang Fikri kan ya sudah paham sekali penanganan COVID di masing-masing daerah kabupaten itu lain-lain Bang Fikri. Dengan tadi ada pemadaman LPGU. Ini kan saya yang lihat itu kan di Kudus saja ini. Di Pati tidak. Sejauh yang Pak Sandung tahu ini kebijakan pemadaman lampu kota ini hanya di Kudus. Hanya di Kudus. Kira-kira Pak Sandung tahu substansinya, tujuan pemadaman itu apa? Pemahaman saya, Sejauh Bang Fikri, yang pemikiran Pak saya Sandung loh, secara pribadi Oke. dan tidak mewakili anggota dewan ya. Mungkin saja supaya orang-orang ini tidak datang berkerumun karena kondisi gelap, kondisi sepi. Tetapi kan jangan salah Bang Fikri. Ya. Kalau orang yang awam itu ngomongnya malah ngeri. Nek laron yo ono padang-padang anjen teko. Kan gitu. Yo ini manusia Bang Fikri. Iya, artinya orang masyarakat itu berpikir bahwa wong Kudus dipadakno karo laron. Laron ya Nek janganlah. ana padang-padang Padang, rumangsane maksane, berkumpul, nek dipetengi terus do nisek. Gitu. Padahal yang namanya LPGU gelap gulita ini mesti akan menimbulkan kerawanan. Ya, Sudah ada kejadian. iya, kan begitu. dan sudah ada beberapa kejadian baik yang dilaporkan atau tidak Bang Fikri. Saya itu ya mendapat informasi kejadian-kejadian yang tidak dilaporkan. Artinya karena pemadaman itu Pak saya pernah dihadang. Tetapi karena tidak menimbulkan kerugian yang signifikan, akhirnya diam saja tidak melaporkan. diam saja ya. tidak melaporkan. Jadi mungkin ini adalah fakta-fakta yang mungkin walaupun kecil tapi barangkali kalau masyarakat mau jujur ini pasti akan kalau diakumulasi banyak. Banyak. Oleh karena aspirasi Pak Sandung sebagai wakil rakyat, sebaiknya LPGU ini tetap dipadamkan sampai dengan jadwal yang ditentukan PPKM. pemerintah. Apalagi ini katanya mau diperpanjang sampai Agustus. Tanggal 6. Aspirasi Pak Sandung Ya. untuk LPGU khususnya sebaiknya dihidupkan atau biar tetap mati. Nah, saya ini kan anggota dewan, Pak. Sering Ya. berjumpa dengan warga sana sini, masyarakat sana sini. Itu banyak yang mengeluh, Pak, terkait dengan pemadaman LPGU. Apalah artinya pemadaman? Apabila pengetatan prokes ini tidak dijalankan. Pemadaman itu tidak berdampak bagi saya loh Pak. Untuk mengurangi pengerumunan itu. Dan jangan salah Pak, ketika jalan ini gelap, pengendara motor, orang lewat ini kan takut Pak. Ya. Sedangkan ada sebagian pekerja yang pulang malam, ada sebagian yang memang usahanya itu malam hari. Gitu loh Pak. Jadinya pemadaman ini sekali lagi saya sebagai anggota dewan sangat prihatin. Harapan saya ada kebijakan Bupati ini agar dihidupkan Pak. Karena sudah ada banyak istilahnya peristiwa-peristiwa yang sangat merugikan masyarakat kecil ini. Sudah dipadamkan, mencari nafkah sudah sulit karena ini tidak mungkin di Kudus saja Pak, di Indonesia. Tetapi harapan saya Bupati ini itu mempunyai pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak hanya anut-anutan, tidak hanya bahasanya mendengar sing disenengi. Aku seneng ndongakno iki, tak lakoni iki. Jangan seperti itu. Dia harus bisa mengevaluasi dampak dan resiko terkait dengan kebijakan-kebijakan beliau. Ya bisa diartikan bahwa pemerintah itu harus bekerja jangan sesuai dengan kekuasaannya. Iya, tapi harus bekerja dengan sesuai dengan kewenangannya kan. Kewenangannya ya. Artinya memaknai PPKM mikro menjadi PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat.
Artinya memaknai super ketat itu jangan diskriminatif. Ya. Artinya yang dikorbankan itu hanya pedagang pasar tiban, yang menjadi sasaran itu hanya PKL-PKL yang memang mencari hidup di malam hari. Ketika dibatasi sampai dengan jam 8 tentu kasihan. Kan begitu. Iya. Seperti yang terjadi di beberapa minggu lalu. Ya kita maklum bahwa mungkin petugas sudah lelah, iya capek dan lain-lain sehingga tapi kan tidak harus begitu. Artinya SOP-nya harus ada peringatan 1 2 3 kan. Jangan kemudian langsung dieksekusi kan begitu. Karena ini orang kecil kan begitu yang mungkin tidak menggantungkan dari pemerintah. Beda kalau misalnya saudara-saudara kita yang ASN mau dibatasi bagaimanapun beliau itu sudah mempunyai gaji tetap kan begitu, apalagi ASN di Kudus. TPP-nya luar biasa kan Pak. Ya, tunjangannya yang anjan memang. Ya, makanya mungkin ini aspirasi masyarakat yang kita sampaikan kepada wakil rakyat supaya nanti bisa dibawa ke gedung rakyat agar ini diaspirasikan. Betapa menangisnya, ibaratnya wong cilik ki jerit ning wis ora ana suarane. Contoh, misalnya orang punya gawe. Ini Borampene kan begitu lengkap. Banyak ya. Catering, dekorasi, sound system, kemudian pranoto coro dan lain-lain. Ketika kemudian ada kebijakan seperti itu, ya kan, secara otomatis terus dong tukang son sak krune ki njaluk mangan sopo, kan begitu. Iya. Menurut Pak Sandung, ini lagi-lagi ke kondisi Pak. Ya. Kita yang memaklumi bahwa COVID itu memang ada dan kita harus saling menjaga. Ya. Ketika PPKM darurat ini, Bang Vicky menanyakan terkait dengan orang punya kajat yang ini. Lah, orang punya kajat itu kan sudah ada prokesnya Bang Fikri. Ya. Menurut saya, ya bahasanya aparat ini ya jangan terus kenceng-kenceng lah. Apabila ada mempunyai orang kajat itu apabila sudah melalui prokes, aturan peraturannya dipenuhi ya monggo-monggo sajalah Bang Fikri. Jadinya jangan terus ada bahasanya kasar itu orang untuk mantu, orang untuk digai. Ini yang berkembang. Ini loh yang bergejolak di masyarakat. Kata orang son begini, lah iya upomo nyetel sound system buanter kuda dong COVID kudung domoro tapi wong son sing ngomong kan begitu. Ya. Tetapi kan persepsi di yang menjalankan aturan peraturan kan seperti ini Pak. Kalau ada sound kencang itu menimbulkan banyak kerumunan. Orang yang akan datang. Ono apa sih suara itu kan gitu. Persepsinya kan seperti itu. Tetapi kan dalam aturan peraturan orang mempunyai kajat itu kan ada ketentuannya maksimal 30 orang Bang Fikri. Ya mungkinlah pemerintah desa, kecamatan, kabupaten ini memberi istilahnya pengertian bahwa boleh mantu, boleh punya kajat, tetapi harus seperti ini kan gitu Pak. Bang, jangan terus diworo-worokan dalam kondisi PPKM darurat orang untuk mantu. Lah iku nek wong Jawa nek ketekan besan terus kepiye Bang Fikri? Kan ya sangat kita ini orang Jawa Bang Fikri, ada adat istiadat dan menjunjung tinggi istilahnya kearifan lokal. Itu loh jadinya pemerintah daerah, kecamatan dan desa harapan saya Bang Fikri memberi pengertian, pengetahuan kepada masyarakat bahwa aturan mempunyai kajat itu seperti ini kan itu. Jangan terus orang untuk mantu iki PPKM darurat janganlah. Itu jadinya yang penting tadi bahwa COVID ini memang ada Bang Fikri dan kita harus bisa menjaga baik ini kesehatan
supaya kita ini tidak mudah, imun kita jaga. Ya. Terus terkait dengan prokes, ini kita juga taat. Harapan saya sekali lagi COVID ini cepatlah berlalu. Masyarakat ini sudah lelah Bang Fikri. Ya. Saya itu 1 minggu mungkin naik 3 kali. Itu ditanya PKL yang pedagang kaki lima dan pedagang kecil yang ada di Pasar Tiban. Iya. Pak Sandung, saya ini jualan dengan modal 500 sampai 1 juta Pak. Dasaran bumbon itu loh Pak. Ya. Ketika Pasar Tiban ini ditutup Pak, saya jualan di pinggir jalan. Di pinggir jalan banyak berkerumun di Oyak. Solusinya gimana Pak Sandung? Wajar lah Pak, Bang Fikri, saya anggota Dewan ditanya seperti ini. Ya. Saya ya prihatin juga, saya tidak mempunyai kemenangan yang luar biasa. Benar jenengan lapor ke saya benar, tetapi bagaimana saya mensikapinya? Saya hanya simpel, memang kondisi seperti ini, kita ini ya bahasanya ya lagi prihatin Bu, Mak, saya bilang gitu. Ini loh Bang Fikri yang menjadi PR pemerintah daerah. Untuk Pasar Tiban ini solusinya gimana supaya mereka bisa berjualan tetapi tidak mengurangi atau melanggar aturan-peraturan terkait dengan kondisi tetap mereka pandemi ini. Dilibatkan dalam pengawasan teman-temannya yang jualan kan begitu. Iya, modal 500 ketika tidak berdagang 1 hari sudah tidak laku, hasilnya 50, biasanya 50 untuk makan besok ini sudah tidak ada, otomatis mengambil modal. Ya, artinya kita melihatnya kan begini Pak Sandung. Jadi dalam era PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat ini kan seolah masih dijalankan dengan diskriminatif. Masih, Bang Pilih. Artinya oke lah misalnya Pasar Tiban dianggap menyebabkan kerumunan dan berpotensi penyebaran COVID. Oke, kita terima. Kita terima. Tapi apakah hanya Pasar Tiban itu saja yang menyebabkan kerumunan dan potensi penyebaran COVID? Jika kita cermati, contoh misalnya perusahaan A, karyawannya dari wilayah Demak, rombongan dengan angkutan kota yang diisi 30 bahkan 40 orang, pangkon-pangkonan dan tidak pakai masker karena sumuk. Ini kan juga kerumunan. Iya. Kemudian ketika dia drop ke depan pabrik, ya kan, terus ngantri kitir, masuk, daftar absen, ini kan juga kerumunan. Belum kalau misalnya di dalam, oke, kalau pada saat produksi mereka berjarak, bisa berjarak. Akan tetapi pada saat ngantri tembakau, ngantri lem, ngantri papir, atau mungkin dia pulang, ini kan semua kerumunan dan berpotensi menyebabkan penyebaran COVID, kan begitu. Ketika dia pulang kemudian ditampani Pasar Tiban paling tambah 5-10 menit, selesai. Mereka langsung ketitipan pulang. Tapi ketika Pasar Tiban ditutup, dia mesti menuju ke pasar yang lain. Otomatis kerumunannya pindah. Secara ekonomi, nek wong buruh pabrik ring pasar liyane sudah kena cas, kena titipan motor 2.000 rupiah. Durung nek kudu pipis 2.000. Wis kalong 4.000 kan begitu. Jadi maksudnya kalau memang aturan ini super ketat, mbok semua lini dalam waktu yang ditentukan, oke, semua kita ketati. Jangan ada yang longgar, ada yang dikorbankan. Maksudnya itu. Menurut Pak Sandung pilih. Ya, inilah yang menjadi polemik saat ini di masyarakat, Bang Fikri. Ada pedagang Pasar Tiban ngomong ke saya, Pak, saya jualan itu hanya setengah jam, paling lama 1 jam. Faktanya begitu. Dan itu pun orang beli ke saya itu paling 5 menit, 3 menit, Pak. Kenapa, Pak? Mohon maaf ya, itu tidak seperti
penindakan itu dilakukan ke kita saja. Mereka yang tadi jenengan Bang Fikri sebut, kok tidak Pak? Nah ini loh yang menjadikan polemik Bang Fikri. Harapan saya Bang Fikri, saya juga prihatin dan sangat apresiasi kepada petugas yang ada di lapangan. Saya akuilah capek lah. Bagaimanapun itu adalah tugas beliau baik polisi, TNI atau Satpol PP. Tetapi mari kita menaruh hati Bang. Ketika kondisi yang sulit ini, beri kesempatan mereka untuk mencari nafkah. Karena apapun kalau sudah menjadi bagian urusan perut, hal apapun bisa dilakukan. Nganggone pasal kakuati. Ya itu loh Bang. Jadinya saya takut itu karena PPKM darurat ini tadi Bang Fikri menyebutkan ada tebang pilih. Nanti adalah menjadi suatu dinamika yang tidak jelas. Tujuan yang baik itu harus dijalankan dengan baik. Tujuan yang bijaksana harus dijalankan dengan bijaksana. Tanpa diskriminasi kan begitu. Supaya output yang ingin dicapai bahwa penyebaran COVID ini bisa segera hilang. Ini akan bisa terpenuhi kan begitu. Jadi jangan seolah hanya orang-orang yang kelas begini yang menjadi objek penerapan aturan seperti ini kan begitu. Jadi seperti ya artinya begini loh, dalam menerjemahkan aturan dari PPKM mikro menjadi PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat, ini juga jangan salah arti, salah menginterpretasikan bahwa aturan ini kue kudu ngene. Kasihan Bang, kasihan sekali itu. Jadi paling tidak ya oke lah, misalnya kalau tujuannya tidak berkerumun, boleh belanja tapi dibungkus, jangan dimakan di tempat. Kalau misalnya ada orang yang punya gawe maksimal 30 orang, tapi misalnya diatur dengan sedemikian rupa upama sone rodok banter sithik ya ora masalah. Jenenge hari budayane lokal wong Kudus ki nek punya gawe ora nyetel son sing bodhe iki dak marem kan begitu. Yang penting kan tidak mengundang kerumunan massa itu nanti kan ada petugas, ada perangkat desa, ada yang punya gawe, tentu akan saling bisa, sinergi kan begitu. Pak Sandung, mungkin beberapa hal terkait dengan kebijakan lokal ya, yang mungkin tadi sudah kita aspirasikan kepada Pak Bupati Kudus, juga bapak-bapak dari dinas terkait, bahwa masyarakat sangat menanti bahwa era pandemi ini harus segera bisa diselesaikan, kan begitu. Karena kemarin kita sudah sudah mendapatkan rekor nasional. Bahkan kalau Pak Sandung bilang ini sudah mendunia berita Kudus ini. Agar seperti itu, maka kalau outputnya ini masyarakat harus taat prokes dan lain-lain, ini kan hubungannya dengan kebutuhan, kebutuhan masyarakat kan begitu. Jangan sampai seperti ini, karena yang namanya positif corona itu tidak ada tanda-tanda yang khusus. Contoh umpama nek misale dabaken wah ketok cacar misalnya. Nek corona kan ora. Nek umpama corona itu tandane bathuke wabung. Oh, iku corona, iku apa bathuke abung misalnya. Karena ini sehingga banyak orang yang anti propaganda kan begitu. Pesan terakhir Pak Sandung kepada pemerintah dan masyarakat sebagai wakil rakyat. Sekali lagi harapan saya sebagai wakil rakyat,
yang tentunya mewakili masyarakat Bang Fikri. Pemerintah di Kabupaten Kudus ini mempunyai kebijakan yang sangat hati-hati. Jangan hanya memutuskan atau memberi kebijakan yang tidak seimbang, sehingga masyarakat di Kudus ini tidak galau. Ya. Perlu saya sampaikan Bang Vicky, saat ini kondisi masyarakat di Kudus sangat prihatin sekali terkait kebijakan PPKM darurat. Tetapi beliau Bupati ini harus lebih tegas lagi. Artinya Berani ya. lebih berani lagi. Jadi sesuatu Dengan tidak melanggar ya, aturan. dengan tidak melanggar aturan-peraturan. Masyarakat ini sudah jenuh terkait dengan kebijakan yang sangat tidak istilahnya kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat. Saya khawatir Bupati ini tidak mempunyai istilahnya taring. Ketika kebijakannya bahasanya mulah maleh. Terkait dengan tadi PPKM darurat, penerapannya, penelaksanaannya kadang kan ada yang kurang paham. Ya sudah ada contoh lah kemarin yang sate itu diangkut itu kan pihak aparat terkait minta maaf karena belum tahu PPKM darurat itu yang bagaimana kebijakannya. Aslinya kan peringatan satu, kedua, dan tidak boleh membawa barang itu tidak boleh, Pak. Itu bisa... Mungkin aja ini petugas yang di lapangan kurang paham, tetapi maklumlah, dan itu alhamdulillah sudah selesai. Sekali lagi semoga Kudus ini COVID segera hilang dari kota tercinta kita ini, dan masyarakat Kudus bisa aktivitas mencari nafkah seperti semula. Dan yang tidak kalah pentingnya kepada Pak Bupati, tolong masyarakat Kudus ini sudah jenuh dengan adanya COVID, sehingga panjenengan bisa kepada ASN, kepada Satpol PP dan dinas terkait untuk kerja yang maksimal supaya COVID ini singkir di kota Kudus. Dan beliau adalah bupati yang luar biasa. Dan tanda-tanda bahwa COVID ini akan hengkang dari Kudus itu kalau LPJU dihidupkan kembali. Iya, LPJU dihidupkan kembali. Kudus kudu Padang. Kudus kudu Padang. Tempat ziarah kudu dibuka lagi walaupun dibatasi hanya untuk orang Kudus. Iya. Orang luar Kudus jangan lagi boleh rombongan. Tapi penziarah khusus wong Kudus kudu difasilitasi. Harus dibuka. Terus yang tidak kalah pentingnya orang mantu tadi, Bang Fikri, pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten ini harus bisa memberi pencerahan kepada warga, tentunya lewat pemerintahan desa. Bahwa mantu itu boleh, tetapi protokolernya, aturannya harus seperti ini, kan gitu Bang. Supaya teman-teman yang menyiapkan ubur rampe, pekerja son, yang itu punya bisa kerja, dekorasi dan lain-lain itu tetap bisa ya. bekerja, kan begitu. Apabila ini dijalankan dengan niatan yang baik Bang Fikri, tentunya akan terlaksana apa yang diinginkan masyarakat di Kudus ini, Bang Kadang Fikri. Ada yang bilang begini, Pak, Kudus itu dalane peteng, ning kuburane sing padang. Ya ini kan berbalik Bang Fikri. Ya. Biasanya kan kuburan peteng. Ya. Ini malah terbalik. Ini malah terbalik. Kuburane sing padang, galane sing peteng. Ya mudah-mudahan lah aspirasi hari ini didengar oleh para penentu kebijakan di Kudus, dan Pak Sandung sebagai wakil rakyat nanti tolong didiskusikan di Bancik Dhuwur. Supaya nanti ada inovasi, ada program yang spektakuler untuk tetap bertujuan bahwa kita perang terhadap corona, akan tetapi jangan sampai menafikan masyarakat yang mencari nafkah, kan begitu. Betul. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.